Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bapak. Oh, Ibu, namanya siapa Ibu? Dengan nama. Ibu Nurmaya Dewi, Pak, Oh, sekolahnya di mana? di SMK Negeri 2 Sumedang. Oh, SMK 2 Negeri Sumedang. Mengajar mata Ya, pelajaran apa ya? kalau saya mengajar pelajaran sejarah Hmm, kelas 10 dan juga kelas 11. oh, sejarah ya, sejarah Indonesia. Ya, Ya. sejarah Indonesia. Kalau di SMK, karena kan SMK ya, Pak, jadi sejarahnya sejarah khusus sejarah Indonesia. Hmm, kenapa Ibu memilih mata pelajaran sejarah sebagai yang Ibu sukai? Eh, karena saya tuh lebih menyukai hafalan daripada hitungan gitu, Pak. Jadi lebih suka penalaran gitu daripada eksak Oh, ya. gitu. Sering. Oke, Ya. untuk hari ini apa ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Mungkin Ibu bisa Hmm, mau membahas apa untuk kegiatan hari ini? mungkin berbagi pengalaman aja ya, Pak, ya, kehidupan sehari-hari di sekolah dan juga di rumah, Oh, bagaimana? oke, boleh. Eh, Kira-kira apa kegiatan yang biasa Ibu lakukan di sekolah? Mungkin dari awal dulu ya, Pak, ya. Ya. Saya ini, mata pelajaran sejarah itu mengampu itu jadi dari Senin sampai Kamis, saya itu sehari itu, mengajar 5 kelas 10 jam. Waduh, Atau kalau tidak 5 kelas mungkin 4 kelas gitu ya. Jadi beban mengajarnya sangat padat sekali, tidak bisa istirahat. luas. Nah, di hari Jumat itu di SMK Negeri 2 itu ya padat sekali. Nah, di hari Jumat itu saya, ini ada kegiatan, profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi di SMK 2 itu diblokkan di satu hari yaitu di hari Jumat. Nah, sedangkan dari Senin sampai Kamis itu saya mengajar selama 32 jam dalam satu minggu gitu. Jadi ya saya rasa ini berat ya bagi saya mungkin ya, karena di jam pelajaran sejarah ini hanya, 2 jam pelajaran, Pak, gitu. Oh iya. Berbeda dengan, ya berbeda dengan mapel-mapel produktif. Kalau mapel produktif kan bisa sehari itu kan 6 jam, 7 jam dalam sehari dan dengan di kelas yang sama. Sedangkan saya kan, dalam sehari bisa 5 kelas sampai 4 sampai 5 kelas gitu, jadi full, Oh iya, seperti berarti itu. Dan, sangat. ya kendalanya mungkin kenapa, Pak? Ya terus gimana lagi Bu? Ya, ya jadi, mungkin, ini ya, pengenalan karakter siswanya kan banyak ya, karena saya mengajar itu hampir 560 siswa dalam seminggu gitu. Hmm. Ya jadi saya, harus benar-benar gitu ya, mengetahui nih karakter kelas ini bagaimana, kelas ini bagaimana gitu. Apakah lebih cocoknya ini di kelas ini auditori atau misalnya kinestetik atau misalnya saya, lebih ke apa namanya, ke guru yang menerangkan gitu ya. Jadi, apakah ke student center, jadi kesulitannya itu. Sedangkan, saya juga kan harus seimbang juga ya dengan kehidupan pribadi saya gitu ya, bagaimana seimbang dengan pekerjaan yang padat di rumah dan juga di sekolah, gitu. Seperti itu mungkin Pak ya yang kita bahas hari ini. Oke. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya juga sudah mendengarkan apa yang Ibu sudah utarakan mengenai beban kerja di SMK 2 ya, yaitu dengan 32 jam dengan satu mapelnya itu 2 jam pelajaran. Dan berarti Ibu itu Mhm. mengajar 16 kelas berarti Ibu? Halo Pak, maaf kurang jelas Pak. Ya, berarti Ibu itu sekarang itu mengajar 16 kelas ya Bu? 16 kelas, saya mengajar 16 kelas Pak. Waduh. Jadi ketika, penginputan rapot juga kan kebayang 16 kelas itu Iya, ya, Pak. Belum benar. kan kalau misalnya saya kan di SMK 2 itu adalah sekolah keunggulan. Nah, Hmm. jadi di setiap kegiatan umumnya itu ada yang namanya, seminar atau misalnya
penambahan kompetensi guru gitu. Jadi kan kita sebagai sekolah unggulan bagaimana cara melakukan program-program. Nah, selain itu kan ada tugas tambahan juga ya Pak ya. Nah, Oke, saya kalau dulu ada pembina eskul, kemudian saya masuk tim literasi numerasi karena sekolah TK juga ya, sekolah unggulan. Kemudian masuk ke tim P5 juga. Nah, jadi bebannya sangat ya, berat sih menurut saya gitu. Belum ada beban administrasi yang harus dikumpulkan setiap semester dan juga PMM ya. Nah, PMM juga karena kan di sekolah SMK 2 alhamdulillah sudah hijau ya Pak rapotnya gitu. Nah, jadi mungkin ada pengumpulan satu modul PMM di mana semua guru itu harus menyelesaikan dengan tema literasi. Itu alhamdulillah sih SMK 2 sudah terbaik gitu. Jadi antara ngajar dengan tugas-tugas yang lain harus seimbang gitu. iya. Jadi bisa bagi Jadi, waktu. bagaimana cara untuk membagi waktunya Ibu mungkin, apa, bisa ya, udah bisa membagi waktunya, Mmm, yang di mana itu kan full ya, 5 hari kerja itu full, mulai dari pagi sampai sore ya, sore hari kalau di SMK itu full day. Nah itu, mhm. Ibu bagaimana cara, membagi waktunya? Membagi waktunya ya pinter-pinter kitanya aja ya, Pak, ya. Misalnya kan jam 7 itu kan udah absen ya, Pak. Ya, Jam 7 sudah absen, masuk ke kelas. Nah, di sela-sela, istirahat kan saya mungkin, kosongnya, 2 kali istirahat. Kadang-kadang kan kalau misalnya kosong jam mengajar, nah di sela-sela kosong jam mengajar itu mengerjakan misalnya PMM atau misalnya, ada kegiatan yang lain. Nah, biasanya kan kadang-kadang, kalau di SMK saya karena banyak seminar mungkin ya, karena takutnya kepotong sama waktu belajar, dipadatkan waktunya dari jam 7 sampai jam 12. Nah, kebetulan sekarang ada, ini tentang pendidikan inklusif. Nah, jadi sekolah kami mendatangkan, ketua kepala sekolah SLB, nah bagaimana penanganan anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi, bagaimana caranya bisa seimbang, nah mungkin, jam pelajarannya dipadatkan oleh lokasi kurikulum dari jam 7 sampai jam 12 dengan, 1 jam pelajaran itu 30 menit. Nah, biasanya seperti itu, biasanya, seminarnya atau workshop-nya di hari Senin, nah mungkin dipadatkan anak-anak pulangnya jam 1 atau jam 2. oh, Jadi semuanya, seminar jalan, belajar juga jalan, oh iya, gitu. Nah, bagaimana berarti sih cara membagi waktunya mungkin ya, ya, antara pekerjaan dengan rumah, itu sangat sulit sekali bagi saya mungkin, Pak, ya. Karena iya, kadang-kadang kalau sampai rumah itu merasa kelelahan, belum, membereskan kegiatan rumah juga kan, belum anak yang alhamdulillah saya punya 3 ya, Pak, ya, anaknya. iya, Jadi bagaimana cara seimbangnya ya itu dengan cara ya dari subuh mempersiapkan prepare, nah malamnya, mungkin bagi-bagi waktu dengan suami bagaimana mengajarkan anak, dan juga mengasuh anak yang masih kecil, biar seimbang, seperti itu. Mungkin itu, iya, sangat berat ya karena akhir-akhir ini, guru itu kan bebannya, selain mengajar juga kan administrasinya juga harus, banyak gitu, belum observasi kelas dan lain-lain. Nah, itu sih yang iya, kayaknya susah gitu. baik, Tapi alhamdulillah sih baik. sejauh ini seimbang. Ya Ibu, saya juga sudah mendengarkan apa yang Ibu Sama ya? ceritakan ya, apa yang Ibu ceritakan tadi, mungkin situasi yang Ibu hadapi saat ini mungkin ya tentang tadi, beban mengajar di sekolah dan, tambahan juga di rumah seperti itu. Saya sepenuhnya, memahami cerita yang Ibu ceritakan, pada pertemuan kali ini. Mungkin, kita akan fokus ya, yang Ibu alami ini, gitu. Jadi, Ya semoga, apa, dengan Ibu bercerita ini bisa memberikan solusi yang terbaik ya, Bu, buat Ibu dalam, ya, apa, membuat kegiatan, ke depannya seperti itu. Terima kasih Ibu ya. untuk telah berbagi, saya benar-benar, bisa merasakan betapa beratnya mungkin situasi yang Ibu sedang hadapi ini, apalagi ketika, apa, eee, ketika solusinya mungkin, Ibu bisa membagi-bagi waktu dalam, pekerjaan dan solusi yang baik untuk Ibu juga ke depannya. Itu pasti sangat sulit dan Amin. sangat melelahkan ya Bu dalam Ya,
Oh iya, ya benar saya merasakan seperti itu ya, Pak, dengan tugas beban mengajar yang, berat, kemudian tuntutan sekolah juga, kemudian tugas tambahan juga gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa seimbang, kita, ke kelas masuk, ke tugas tambahan kita dikerjakan dengan, beres, kemudian tugas-tugas tambahan dikerjakan dengan sesuai tupoksinya. Nah, mungkin, bagaimana kita menyeimbangkannya yaitu ya udah resiko mungkin ya, saya sebagai seorang guru, seorang ibu, seorang istri, bisa membagi waktu antara di rumah dan juga di, sekolah gitu. Meskipun, alhamdulillah sih dengan jam 32 jam ini, saya tidak ada jeda waktu untuk berleha-leha di sekolah. Jadi fokus kepada peserta didik, kemudian fokus pada pekerjaan, setelah pulang 3:30 itu ya langsung pulang dan alhamdulillah sih jarak dari, sekolah ke rumah juga tidak terlalu jauh gitu, jadi tidak memakan, banyak waktu, seperti itu. Nah, dengan cara menyeimbangkannya yaitu dengan cara schedule ya, Pak, ya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, ya saya harus ada, implengan gitu ya, kalau bahasa Sunda mah gitu ya. Bagaimana cara mengurutkan waktu, oh ini harus step by step-nya harus dituliskan gitu, Ya, eee, dirancang. Karena kan, sebelum pembelajaran juga kan ya, kita harus menyusun, prota, promes, kemudian setiap setiap harinya juga saya selalu mencatat di agenda guru gitu, bagaimana kegiatan per harinya gitu, agar tidak lupa, "Oh kemarin, materinya sampai mana nih?" Gitu kan. Dengan 16 kelas ini kan, saya pasti lupa ya, setiap kelasnya sampai mana gitu. Jadi, alhamdulillah sekolah memfasilitasi, setiap gurunya itu diberikan agenda guru gitu, dan di sini kan gurunya banyak ya, Kak, ya, hampir 111 guru gitu. ya, Nah, alhamdulillah di SMK 2 ini sangat bagus manajemennya, sehingga, eee, anak-anak itu meskipun tidak ada gurunya, misalnya ada kegiatan upskilling atau misalnya guru magang. Nah, anak-anak itu eee, dipersilahkan untuk gurunya untuk membaca di perpustakaan atau mengerjakan tugas, kayak, PPT dan lain-lain, seperti itu, Pak. oke. Terima kasih Ibu udah konfirmasinya ya, yang barusan Ibu jelaskan. Terima kasih. Mungkin saya bakal tanya, eee, apakah ada eee, faktor-faktor tertentu ya, di pekerjaan atau di kehidupan yang memicu perasaan Ibu menjadi lebih semangat atau tetap, giat gitu dalam mengerjakan, pekerjaannya? Halo? Halo halo halo? Halo? Ya, halo, ya. Yang pertama, Pak, karena saya bersyukur. Kemudian ini adalah titik yang saya harapkan gitu ya, ini cita-cita saya dari kecil ingin menjadi guru dan alhamdulillah selama saya 9 tahun honor, saya diangkat menjadi ASN itu kan, sebuah pencapaian yang luar biasa gitu. Dan ini bukan cita-cita saya, mungkin keinginan orang tua saya menjadikan saya menjadi seperti ini, dan itu menjadi faktor, "Oh saya harus semangat nih," kan. Karena kan saya sudah diberi, apa apa namanya ya, diberi SK oleh pemerintah gitu, jadi saya harus menjalankan dengan, sebaik-baiknya tugas ini karena ini kan, untuk anak bangsa, saya tugasnya untuk mencerdaskan anak bangsa, karena saya sudah disumpah juga, di depan Al-Quran dan juga saya sudah, menjadi guru profesional dengan melalui jalan PPG juga ya. Nah itu mungkin,
kalau saya kelelahan itu kan kembali lagi ya, kembali lagi, oh bersyukur di titik ini, karena orang lain juga ingin menjadi saya seperti ini gitu. Jadi, saya harus tetap semangat, ada yang lebih parah mungkin ya, mungkin ada bagian yang parah, ada yang lebih, ingin atau banyak yang ingin berjuang gitu seperti saya, kenapa saya harus mengeluh gitu. Dan kenapa sih, di keluarga juga, kenapa kalau misalnya kelelahan ini juga buat siapa gitu, buat anak-anak saya. Karena kan, ibu saya juga sama seperti saya sebagai seorang guru, ada kebanggaan tersendiri mungkin ya seorang, mamahnya menjadi seorang guru gitu, dapat mencerdaskan anak bangsa. Jadi, kayaknya, ini suatu kebanggaan aja gitu jadi perempuan yang bisa, berkarir juga, menjadi seorang ibu juga. Ya mungkin alhamdulillahnya, suami saya mendukung ya, saya sebagai, wanita karir gitu. Jadi alhamdulillah, jadi itu ya, meskipun saya lelah, ya itu kan cita-cita saya sejak kecil gitu. Jadi, banyak-banyak bersyukur gitu. Iya, 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 halo, halo Pak, maaf Pak, sinyalnya jelek Pak. Halo? Iya, 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 iya. Gimana Pak? Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa sih yang jadi tantangan di saat Kenapa Pak? Maaf, sinyalnya. Oh tantangan, ya. Kalau sekarang mungkin, tantangan menghadapi peserta didik ya, Pak, ya, karena kan mungkin, berbeda zaman dengan kita gitu. Nah mungkin, karakter peserta didiknya bagaimana menghadapi, peserta didik yang, sekarang kan pergaulannya, berbeda ya dengan pergaulan, dulu gitu. Nah bagaimana kita, bisa masuk di anak-anak yang mungkin karena saya mengajarnya di SMK ya, bagaimana saya masuk ke golongan remaja gitu, yang remaja itu kan masih masa, transisi ke dewasa gitu. Dan, bagaimana anak-anak ini menjadi orang sukses karena kan di SMK itu kan menjadi lulusan yang, nantinya, akan bekerja. Nah itu mungkin tantangannya itu, karena kan anak ini kan masih dalam transisi, masih dalam ini, milih-milih temen. Nah itu kan kebawa temen yang nggak bener atau gimana, nah itu susah sih, itu pendidikan karakter yang, menjadi tantangan di SMK. Apalagi kan SMK 2 itu kan perempuan semua, bagaimana, cara menghadapi kenakalan-kenakalan remaja yang susah untuk dideteksi juga, kadang-kadang kan nggak kelihatan. Nah, baru dengan ada langkah-langkah pendekatan secara emosional, nah baru ini terkuak gitu. Dan alhamdulillah sih, di sekolah juga, setiap harinya kan, terus intens gitu, apalagi hari Jumat itu kan ada kegiatan, sholat duha dan alhamdulillah di kesiswaannya juga, perhatian gitu kepada, peserta didik bagaimana harus mempertebal imannya dengan, banyak-banyak, berdoa kemudian melakukan salat bersama dan setiap hari juga, membacakan ayat suci Al-Qur'an gitu. Jadi selain, duniawi kita juga harus ingat ke pencipta gitu biar apa ya, meminimalisir kenakalan remaja gitu. Apalagi kan perempuan semua, jadi, apa ya, suka sama lawan jenis itu kan, sangat banyak gitu ya di sini gitu, dengan pergaulan bebasnya, seperti itu.
Ya, sama-sama Kak. Mmm, amin amin. Tugas kita bersama ya. Kata-katanya, apa ya, Pak, jangan lupa bersyukur, tetap, semangat, apa yang masalah yang kita hadapi, banyak-banyak terima kasih mungkin ada di balik semua, tantangan, kemudian musibah ataupun apapun itu, rintangan, semua ada hikmahnya. Jadi menjadikan kita menjadi lebih baik lagi di masa sekarang. Ya, Kak. Ya, amin. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.